Afrika mencakup dua wilayah zoografi yang dikenal sebagai wilayah paleotropis, wilayah afrotropis, yang terdiri dari benua di selatan Sahara dan bagian barat daya Arabia, dan wilayah Madagaskar. Benua ini juga mencakup bagian selatan wilayah Palearktik, dunia lama, di wilayah Holarktik, yaitu wilayah belahan bumi utara, yang terdiri dari wilayah barat laut dan Afrika Utara di selatan hingga kira-kira Tropic of Cancer. Tidak ada tempat yang lebih baik di dunia untuk melihat hewan-hewan Afrika yang terkenal selain di Afrika Timur dan Kenya pada khususnya. Taman Nasional dan Cagar Alam Afrika yang ramah dipenuhi dengan hewan liar dan beberapa pemandangan paling menakjubkan. Afrika Timur adalah negeri ajaib safari. Kemungkinan besar Anda sudah mengetahui banyak makhluk ini dari menonton The Lion King dan film dokumenter satwa liar Afrika lainnya. Safari Afrika memungkinkan Anda untuk lebih dekat dengan hewan-hewan liar Afrika ini dan terpesona oleh keagungan dan keindahan alam mereka. Berikut adalah daftar beberapa hewan Afrika yang wajib kamu tahu. Namun sebelum lanjut sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Singa Afrika terkenal sebagai raja hutan. Orang Masai menyebut mereka sebagai hewan pemalu. Mereka biasanya berwarna kuning kecoklatan, dan jantan memiliki surai tebal berwarna hitam atau coklat. Surai berfungsi untuk melindungi mereka saat mereka bertarung. Singa adalah satu-satunya jenis kucing sosial, hidup dalam kebanggaan yang sebagian besar terdiri dari jantan dan betina muda yang berkerabat. Mereka memangsa berbagai macam makhluk, termasuk zebra, rusa kutub, babi hutan, kerbau, antelop dan jika mereka bergerombol mereka dapat menjatuhkan jerapah dan gajah. Singa betina adalah pemburu yang baik. Seekor singa dapat membunuh 15 hingga 20 hewan besar setiap tahunnya. Gajah Afrika adalah salah satu jenis hewan Afrika terbesar yang akan Anda lihat saat bersafari Afrika. Gajah Afrika hidup dalam kelompok matriarkal betina yang berkerabat dekat, yang dikenal sebagai kawanan. Mereka sangat cerdas, protektif dan memiliki ingatan yang sangat baik. Gajah Afrika hadir dalam dua jenis, gajah sabana dan gajah hutan. Gajah hutan berukuran lebih kecil dan berbulu, dan sebagian besar hidup di Afrika Barat. Jenis gajah yang akan Anda lihat di safari Afrika adalah gajah sabana Afrika, atau gajah semak, yang merupakan mamalia darat terbesar, dengan jantan terbesar yang tingginya mencapai hampir 4 meter. Mereka berpindah-pindah dalam kelompok keluarga besar yang dipimpin oleh seekor betina, setiap hari mencari makan kulit kayu, akar, daun, dan tumbuhan. Seekor gajah bisa makan 150 kg makanan sehari. Cheetah adalah mamalia darat tercepat di dunia, berakselerasi dari 0 hingga 60 mil per jam hanya dalam 3 detik dan mencapai kecepatan tertinggi 75 mil per jam. Untuk dapat melakukan hal ini, mereka jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan singa dan macan tutul. Namun mereka tidak dapat mempertahankan kecepatan ini dalam waktu lama, itulah sebabnya mereka mengintai mangsanya melalui rumputan yang panjang, mencoba mendekat sebelum menerkam. Melihat seekor cheetah berburu adalah salah satu pemandangan impian dari setiap safari Afrika. Meskipun tidak ada jaminan, hal ini mungkin saja terjadi, karena tidak seperti macan tutul, cheetah adalah pemburu di siang hari. Macan tutul adalah predator yang paling cantik dari semua kucing Afrika, dengan bulu bintik-bintik yang menakjubkan dan mata hijau yang tajam. Tidak seperti singa,
Macan tutul adalah hewan safari yang menyendiri sehingga Anda jarang melihat lebih dari satu hewan dalam satu waktu. Mereka berburu sendirian, memangsa apa saja mulai dari antelop dan babun hingga hewan pengerat, burung, ikan, dan bahkan memakan bangkai. Macan tutul biasanya aktif di malam hari sehingga kesempatan terbaik Anda untuk melihatnya adalah di pagi atau sore hari. Dan mereka adalah hewan yang kuat dan perkasa yang suka memanjat pohon. Nama badak berasal dari bahasa Latin dan berarti tanduk hidung, meskipun kata tersebut sering disingkat menjadi badak. Ada dua spesies badak yang mungkin Anda lihat di safari Afrika, badak hitam yang terancam punah, dan badak putih selatan, yang lebih umum ditemukan. Badak dapat memiliki berat lebih dari 1000 kg dan hidup hingga usia sekitar 40-50 tahun. Ketebalan kulit badak bisa mencapai 5 cm. Jumlah badak telah berkurang selama 1 abad terakhir karena perburuan liar, dan kini jumlahnya kurang dari 30.000 ekor. Namun Anda tetap mempunyai kesempatan untuk melihatnya, terutama jika Anda mengunjungi cagar alam atau suaka badak. Karena sangat jarang melihat badak di alam liar. Kerbau Afrika atau kerbau Cape, yang mungkin tidak tampak semenarik singa atau macan tutul, namun sebenarnya merupakan salah satu hewan safari paling berbahaya di Afrika karena kekuatannya yang luar biasa dan temperamennya yang sangat buruk dan tidak dapat diprediksi. Inilah sebabnya mengapa kerbau tidak pernah dijinakkan seperti sapi. Kerbau dapat mencapai tinggi hingga 1,5 meter dan berat 750 kg, baik jantan maupun betina mempunyai tanduk. Meskipun pada jantan tanduknya menyatu di tengah sedangkan pada betina tanduknya lebih banyak berada di sisi kepala seperti tanduk sapi pada umumnya. Hiena bukan salah satu dari 5 besar, namun terkadang disebut sebagai salah satu dari 5 hewan terjelek. Ada 3 spesies hiena, berbintik, belang, dan coklat, tetapi hiena tutul adalah yang paling umum dan dapat ditemukan di seluruh Afrika Sub-Sahara. Tidak seperti kebanyakan mamalia betina sebenarnya lebih besar dan lebih berat daripada mamalia jantan, dengan berat mencapai sekitar 80 kg, dan betinalah yang mendominasi kelompoknya. Hiena tidak terancam punah karena mereka sangat cerdas dan mudah beradaptasi, memakan apa saja, mulai dari hewan besar seperti zebra dan antelop hingga burung, ikan, dan kadal. Namun meski terkenal sebagai pemakan bangkai, hewan safari Afrika ini juga berburu secara berkelompok dan justru membunuh sebagian besar makanannya, yang mereka makan secara keseluruhan, bahkan kulit dan tulangnya. Ada 3 spesies serigala di Afrika, serigala biasa, serigala punggung hitam, alias punggung perak, dan serigala belang samping. Serigala berkerabat dekat dengan anjing, dan seperti hiena, mereka adalah hewan omnivora, berburu hewan pengerat kecil, serangga, dan reptil, tetapi juga mengais apapun yang mereka temukan. Namun, tidak seperti jenis anjing liar lainnya, mereka tidak bergerak secara berkelompok tetapi cenderung beroperasi sendiri atau berpasangan. Kemungkinan besar Anda akan melihatnya sedang mencari makan di pagi atau sore hari. Atau jika Anda melihat bangkai kerbau atau rusa kutub, mungkin ada serigala di dekatnya. Garangan adalah salah satu karnivora terkecil di Afrika, dan merupakan bagian dari keluarga yang sama dengan meerkat yang sangat digemari. Ada 34 jenis garangan yang berbeda, termasuk garangan berpita, garangan Mesir, jenis terbesar, mencapai hingga 60 cm, dan yang terkecil, garangan kerdil yang panjangnya 17 cm. Garangan aktif di siang hari dan terutama memakan hewan pengerat kecil, reptil, serangga dan bahkan ular berbisa sekalipun.
Garangan merupakan makhluk sosial dan hidup dalam komunitas besar, sama seperti kerabat mereka yaitu meerkat. Anda dapat menemukan garangan di sebagian besar Afrika, termasuk Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Afrika Selatan, Botswana, dan Namibia. Mereka hidup di berbagai habitat mulai dari hutan hingga kawasan sabana. Perhatikan lubang-lubang di tanah yang menjadi liangnya. Zebra adalah salah satu hewan paling fotogenik di safari dengan garis-garisnya yang menarik. Ada 3 spesies zebra, dataran, gravy, dan gunung, tetapi yang paling mungkin Anda lihat di safari adalah zebra dataran. Zebra berkerabat dekat dengan kuda dan para ilmuwan mengira mereka mengembangkan garis-garis untuk membingungkan predator dan menyulitkan untuk memilih satu individu dari kawanannya. Setiap garis zebra bersifat unik, seperti sidik jari, dan membantu mereka mengenali satu sama lain. Meskipun mereka terlihat tenang, zebra sebenarnya bisa menjadi sangat agresif dan tendangan zebra yang tepat dapat membunuh seekor singa. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan bahwa zebra dataran di Botswana melakukan migrasi tahunan hingga 1000 mil antara Taman Nasional Makgadikgadi-Pans dan Sungai Chobe dan Okavango. Jadi jika Anda menyukai zebra dan ingin melihatnya dalam jumlah besar, Botswana adalah tempat yang tepat untuk pergi. Dengan kulit bermotif indah dan leher panjang, jerapah adalah hewan darat tertinggi yang masih hidup, tingginya mencapai sekitar 5,5 meter. Jerapah merupakan hewan herbivora dan makanan favoritnya adalah daun pohon akasia. Ada 4 spesies jerapah yang dikenal di Afrika: jerapah Maasai, jerapah selatan, jerapah utara, dan jerapah reticulated. Jika Anda sangat beruntung, Anda mungkin bisa melihat jerapah berkelahi. Mereka sesama jantan akan saling menghajar, yang mereka lakukan dengan cara saling memukul menggunakan kepala. Hal ini dikenal sebagai necking dan merupakan cara bagi pejantan untuk menegaskan dominasi satu sama lain. Kuda Nil adalah mamalia darat terbesar setelah gajah, beratnya mencapai 3 ton, dan yang mengejutkan mereka tidak bisa berenang. Sebaliknya, mereka berjalan di bawah air, di mana mereka mampu menahan napas hingga 5 menit. Meski terlihat damai, kuda Nil sebenarnya adalah mamalia paling berbahaya di Afrika, yang bertanggung jawab atas kematian sekitar 300 orang setiap tahunnya. Mereka juga cukup agresif, dan terkadang Anda akan melihat mereka mendengus keras atau menunjukkan gigi untuk mengintimidasi pejantan saingannya. Kuda Nil menghabiskan hari-harinya dengan bersantai di air di danau dan kolam, dan keluar dari air pada malam hari untuk merumput. Jadi kemungkinan besar Anda akan melihatnya dalam perjalanan dengan perahu, atau di sumber air di salah satu dari banyak taman nasional atau cagar alam. Jika Anda tinggal di perkemahan dekat sungai atau danau, terkadang mereka bahkan berkeliaran di perkemahan pada malam hari, jadi berhati-hatilah. Jika Anda pernah melihat Lion King, Anda mungkin ingat karakter Pumbaa. Dia adalah warthog atau babi liar. Warthog berkerabat dengan babi, dan seperti namanya, mereka adalah hewan berukuran sedang, mirip babi dengan pertumbuhan berkutil di wajahnya. Ini sebenarnya bukan kutil, melainkan bercak kulit tebal untuk melindungi wajah hewan saat berkelahi. Anda mungkin melihat keduanya di safari Afrika. Mereka tinggal di liang, biasanya menempati lubang terbengkalai yang digali oleh hewan lain seperti aardvark. Warthog terkadang dianggap cukup agresif dan memang demikian.
Namun sebenarnya mereka adalah hewan herbivora dan seringkali akan melarikan diri jika ada tanda-tanda bahaya. Hiras terlihat seperti hewan pengerat yang montok, pemarah, seukuran kelinci percobaan dan meskipun penampilannya menggemaskan. Ada dua jenis hiras, hiras batu, yang terdapat 2 spesies, dan hiras pohon, yang memiliki 3 spesies. Semua spesies hidup di Afrika. Hiras adalah herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan, kulit kayu, dan buah-buahan. Meskipun bulunya berbulu halus, termoregulasi mereka kurang baik, sehingga Anda akan sering melihat mereka berjemur agar tetap hangat. Mereka juga memiliki alas kaki karet khusus untuk memanjat batu dan pohon, dan dikenal karena suaranya yang khas dan bernada tinggi. Hiras hidup di daerah berbatu, sabana, dan hutan, dan umumnya terlihat di Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Namibia. Carilah mereka di taman nasional seperti Serengeti dan Kawah Ngorongoro, tempat singkapan bebatuan menjadi habitat ideal bagi hewan-hewan kecil Afrika yang lucu ini. Ada sekitar 30 spesies landak di dunia, tetapi yang paling mungkin Anda lihat di safari Afrika, jika beruntung, adalah landak jambul atau landak jambul Afrika. Meskipun nama, landak, berasal dari bahasa Latin yang berarti, babi bulu ayam, landak tidak berkerabat dengan babi dan faktanya merupakan hewan pengerat terbesar dan terberat di Afrika. Landak paling terkenal dengan durinya yang terbuat dari keratin dan panjangnya bisa mencapai 30 cm. Saat terancam, mereka mengangkat dan mengguncangnya hingga menimbulkan suara gemerisik yang mengintimidasi. Jika penyerang tidak mundur, mereka dapat melepaskan durinya, yang dapat menempel di kulit dan diberi kait, sehingga sulit untuk dicabut. Landak sulit dikenali karena mereka biasanya aktif di malam hari, namun terkadang mereka aktif di siang hari. Mereka hidup di berbagai habitat termasuk hutan, gurun dan singkapan berbatu, dan dapat hidup di daerah berbatu hingga ketinggian 3.700 meter, 12.100 kaki, di atas permukaan laut. Anda mungkin pernah melihat tupai pohon di negara Anda sendiri, dan tupai pohon Afrika, juga dikenal sebagai tupai semak Smith, sangat mirip, dengan bulu berwarna coklat dan ekor yang panjang dan lebat. Tupai adalah hewan pengerat, berkerabat dengan tupai, marmut, dan anjing padang rumput, dan mereka terutama herbivora, terutama memakan kacang-kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian, meskipun mereka juga memakan beberapa serangga. Tupai pohon Afrika tidak terlalu takut pada manusia sehingga Anda biasanya akan melihatnya di pepohonan di sekitar penginapan Anda, di mana Anda akan sering mendengar panggilan mereka yang berceloteh atau melihat mereka berlarian naik turun pohon dan tembok atau mencari makan di tanah. Anjing liar Afrika adalah makhluk yang sangat sosial, hidup dalam kelompok yang terdiri dari antara 6 dan 20 anjing. Ada pasangan pembiakan yang dominan di antara mereka. Tidak ada 2 anjing yang ditemukan dengan tanda yang sama. Mereka memiliki vokalisasi, sentuhan dan gerakan yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Anjing liar adalah karnivora, dan anak anjing diberi prioritas saat dibunuh. Seluruh kelompok berbagi tanggung jawab dalam melindungi anak-anak anjing. Anjing liar ditemukan di Afrika Sub-Sahara. Gazelle Thompson adalah jenis kijang yang cantik dan anggun.
Rusa memiliki tanduk berbentuk cincin dan melengkung serta kerangka tubuh ringan yang membuat mereka lincah berlari dan melompat untuk menghindari predator. Gazelle Thomson dianggap sebagai salah satu spesies yang lebih kecil, dengan berat antara 26 dan 165 pon. Mereka adalah herbivora, kebanyakan memakan daun, pucuk, dan rumput. Mayoritas rusa hidup di gurun dan sabana Afrika, termasuk wilayah Serengeti di Kenya. Gorila adalah salah satu hewan paling langka dan paling menarik di Afrika untuk dilihat saat safari. Terdapat kurang dari 1.000 gorila gunung yang tersisa di dunia, dan mereka semua tinggal di kawasan kecil pegunungan berhutan di perbatasan Uganda, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo. Gorila hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari sekitar 10 individu, dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk secara bertahap melatih beberapa keluarga ini untuk menerima kehadiran manusia sehingga mereka dapat mempelajarinya, sebuah proses yang disebut pembiasaan. Gorila adalah primata terbesar di dunia, dengan jantan terbesar yang tingginya mencapai lebih dari 1,5 meter dan berat 180 kg. Sama seperti manusia, mereka berkomunikasi dengan gerak tubuh dan vokalisasi serta mempunyai 16 jenis panggilan yang berbeda, termasuk gonggongan pendek, raungan, atau teriakan. Gorila gunung umumnya memakan dedaunan dan pucuk, tetapi juga diketahui memakan serangga, dan mereka dapat menghabiskan seperempat waktunya untuk makan. Simpanse adalah kerabat hewan terdekat kita, mereka memiliki 99% DNA yang sama dengan kita, dan sangat cerdas. Mereka dapat belajar dan memahami kata-kata, menunjukkan emosi termasuk empati, penyesalan, dan persahabatan. Mereka dapat mengenali wajah, mengingat sesuatu, dan mereka dapat membuat alat. Ada sekitar 300.000 simpanse di hutan Afrika Khatulistiwa, hidup dalam kelompok besar yang terdiri dari beberapa ratus hewan yang dipimpin oleh seekor jantan alfa. Simpanse menghabiskan hari mereka di puncak pohon untuk beristirahat, berdandan, dan makan. Mereka juga terkadang turun ke tanah untuk mencari makan, minum, atau berburu. Pada malam hari mereka tidur di sarang yang bentuknya seperti sarang burung besar yang terbuat dari dedaunan. Simpanse hanya dapat ditemukan di Afrika Tengah dan Barat. Tidak ada satupun di selatan. Tempat terbaik untuk melihatnya di alam liar adalah hutan Kibale di Uganda, tetapi Anda juga dapat menemukannya di hutan Kalinzu dan Ngarai Kiambura dekat Taman Nasional Ratu Elizabeth, Hutan Budongo, Taman Nasional Air Terjun Murchison, dan Suaka Marga Satwa Semuliki. Taman Nasional Gombe di Tanzania merupakan taman pertama di Afrika yang khusus dibuat untuk simpanse. Babun adalah monyet terbesar di dunia. Seperti kebanyakan monyet, mereka memanjat pohon untuk tidur, makan, dan berjaga-jaga, namun mereka cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, sehingga mudah dikenali. Mereka juga tidak takut pada manusia dan sering mendekati daerah perkotaan untuk mengais. Mereka sering berkonflik dengan petani dengan memakan hasil panen. Babun hidup dalam kelompok, yang disebut pasukan, beranggotakan sekitar 50. Ada 5 jenis babun yang hidup di berbagai belahan Afrika. Anda dapat melihat babun zaitun di Uganda, Tanzania dan Kenya, babun kuning di Kenya, Tanzania, Zimbabwe dan Botswana, serta babun Chachma di Afrika Selatan dan Zambia. Wildebeest, yang terkadang juga dikenal sebagai gnus, mungkin terlihat seperti sapi, namun sebenarnya mereka adalah sejenis antelop.
Orang-orang Afrika menyebut mereka binatang buas, karena tubuh mereka yang kuat dan tanduk yang tajam, dan Anda tentu tidak ingin melewatinya. Namun hewan safari Afrika ini tidak sebanding dengan singa, macan tutul, dan hiena yang mengandalkan mereka sebagai mangsa. Migrasi wildebeest yang terkenal adalah salah satu tontonan terbesar di alam, dan jika Anda cukup beruntung melihatnya dalam perjalanan ke Afrika, Anda benar-benar akan merasakan pengalaman seumur hidup. Setiap tahun, lebih dari 2 juta wildebeest bermigrasi dari Serengeti di Tanzania ke Masai Mara di Kenya dan kembali lagi, untuk mencari padang rumput dan air. Topi adalah jenis kijang yang lebih besar dan lebih berat, tingginya mencapai sekitar 126 cm, 50 inci. Topi ini terkenal dengan corak warnanya yang menarik. Pemandu safari sering mengatakan bahwa topi tersebut terlihat seperti mengenakan jeans biru dan kaos kaki kuning. Kedua jenis kelamin memiliki tanduk, yang bergerigi anggun dan melengkung membentuk kecapi. Topi mudah bergaul, bergerak dalam kelompok apa saja, mulai dari 15 hingga lusinan. Mereka juga hidup berdampingan secara damai dengan herbivora lain seperti impala, rusa kutub, dan zebra. Impala adalah salah satu antelop yang paling anggun, dengan bulu pendek mengkilap dan tanduk panjang melengkung hingga panjang 1 meter. Mereka adalah mangsa utama bagi singa dan hiena, sehingga mereka mempraktikkan keselamatan dalam jumlah besar dan berkumpul dalam kelompok yang berjumlah ratusan. Impala adalah pelompat yang luar biasa, mampu melompat sejauh 10 meter atau melewati rintangan setinggi 3 meter. Saat melarikan diri dari pemangsa, mereka seringkali melompati semak-semak daripada berlari mengitarinya. Kijang Grand terlihat mirip dengan kijang Thompson, dan pada awalnya sulit dibedakan. Perbedaan utamanya adalah Grand tidak memiliki garis hitam khas di sisi-sisinya, dan ukurannya sedikit lebih besar, bahkan merupakan salah satu jenis kijang terbesar. Namanya diambil dari nama penjelajah Skotlandia abad ke-19 bernama James Grant. Seperti banyak jenis antelop, termasuk tomias dan impala, rusa Grand hidup dalam kelompok yang terdiri dari betina dengan anak, dan kelompok jantan lajang. Pada waktu berkembang biak, pejantan bersaing untuk mendapatkan betina, dan pejantan yang menang akan mengawini semua betina dalam kawanannya, sedangkan pejantan yang kalah tidak mendapatkan apapun. Bushbuck, antelop berukuran sedang dengan tinggi bahu sekitar 90 cm, 35 inci, adalah makhluk anggun dengan bulu kasar berwarna coklat kemerahan yang ditandai dengan bintik-bintik dan garis-garis putih yang cantik. Hanya jantan yang mempunyai tanduk. Meskipun banyak antelop Afrika yang berpindah-pindah dalam kelompok, rusa hutan lebih menyukai gaya hidup menyendiri, meskipun mereka tidak bersifat teritorial secara agresif dan senang merumput di dekat antelop lain. Mereka adalah herbivora, memakan makanan yang beragam termasuk daun, buah-buahan, dan rumput. Sangat lincah, bushbucks menavigasi vegetasi lebat dengan mahir, dan memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Hartebeest adalah salah satu antelop tercepat, mampu mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Nama mereka berarti, sapi tangguh, dan Anda dapat mengenalinya dari tanduk pendek dan bengkok pada jantan dan betina, wajah panjang, dan telinga lancip. Hartebeest adalah hewan safari yang sangat sosial dan sering berkelompok dalam kelompok hingga 300 ekor. Dengan perkiraan 360.000 hartebeest yang hidup di Afrika, Anda tidak akan kesulitan menemukan beberapa hewan ini saat bersafari.
Carilah mereka di taman nasional atau cagar alam sabana manapun, termasuk Serengeti di Tanzania, Masai Mara di Kenya, dan taman di Uganda, Zambia, Botswana, dan Afrika Selatan. Jenis kijang lain yang mungkin Anda lihat di safari Afrika adalah waterbuck. Namanya berasal dari fakta bahwa ketika terancam, ia sering lari dan bersembunyi di air, terkadang tenggelam hampir seluruhnya hingga ancaman hilang. Waterbuck dapat dikenali dari bulunya yang berbulu lebat dan tanduknya yang sangat panjang dan mengesankan, yang hanya dimiliki oleh jantan, dan dapat tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Tanduknya sangat panjang dan tajam sehingga terkadang pejantan yang memperebutkan wilayah bisa berakhir saling membunuh. Kulit waterbuck mengeluarkan cairan berminyak, yang dianggap sebagai bahan anti air, namun baunya juga cukup menyengat. Kob sangat mirip dengan impala tetapi kurang umum, dan hanya ditemukan di Afrika Tengah dan Barat serta Uganda. Mereka dikenali dari tanduknya yang berbentuk cincin yang melengkung ke belakang, dan bulu pendeknya yang berwarna kemerahan. Hanya jantan yang mempunyai tanduk. Kob lebih menyukai daerah pedesaan yang datar atau berbukit-bukit, dekat dengan perairan, namun lokasi ini juga ideal untuk bertani sehingga hewan safari ini sering berkonflik dengan manusia. Dulunya mereka umum ditemukan di Kenya dan Tanzania, namun kini hampir punah di wilayah tersebut karena hilangnya habitat. Lechwe, juga dikenal sebagai lechwe merah atau lechwe selatan, adalah salah satu spesies antelop yang paling semi-akuatik. Mereka adalah perenang yang mahir dan dapat dengan mudah menavigasi air, sebuah keterampilan yang kadang-kadang mereka gunakan untuk menghindari pemangsa seperti anjing liar dan singa. Berkat bulunya yang berwarna coklat kemerahan dan tanduk jantannya yang besar dan melengkung anggun, mereka mudah dikenali. Secara khusus beradaptasi untuk hidup di daerah berawa, herbivora ini sebagian besar memakan tanaman air. Ada kesalahpahaman umum bahwa dik-dik adalah kijang terkecil di dunia, padahal penghargaan itu sebenarnya diberikan kepada kancil. Meskipun demikian, dik-dik masih sangat kecil, dengan tinggi sekitar 30 hingga 40 cm, 12 hingga 15,5 inci, dan berat sekitar 3 hingga 6 kg. Nama dik-dik berasal dari suara berulang-ulang yang dikeluarkan betina saat terancam. Dik-dik betina berukuran lebih besar dari jantan, dan hanya jantan yang bertanduk. Dikenal karena gaya hidup monogaminya. Dik-dik membentuk pasangan seumur hidup dan seringkali menandai wilayah mereka dengan menggosokkan kelenjar aromanya pada ranting dan dahan. Dan dengan meninggalkan kotoran di tumpukan kotoran, yang kemudian mereka kunjungi berulang kali. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan tinggi hampir 180 cm, 6 kaki, dan berat hingga 1.200 kg. Eland yang megah ini adalah antelop terbesar di dunia. Jantan lebih besar dari betina, dengan tanduk spiral yang dramatis dan mereka hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh pejantan dominan. Ada dua spesies eland, eland biasa dan eland raksasa, meskipun namanya eland biasa hanya sedikit lebih kecil. Nama, eland, berasal dari bahasa Belanda yang berarti, rusa, dan diberikan oleh pemukim Belanda pertama yang datang ke Tanjung Harapan dan menganggapnya mirip dengan herbivora besar yang mereka kenal dulu. Kudu adalah ikon yang mutlak. Seekor antelop yang benar-benar menakjubkan, tingginya 5 kaki dan berat kudu dewasa berkisar antara 260 hingga 600 pon. Dengan tanduk bengkok lebar yang spektakuler, telinga besar, dan garis-garis putih sisi-sisinya. Ada dua jenis, kudu besar dan kudu kecil. Kudu juga memiliki pita putih berbentuk V di wajah mereka. Garis putih di wajah membantu memantulkan sinar matahari yang cerah dari mata.
Seperti impala, kudu berpindah dalam kawanan betina dengan satu jantan dominan, dan sisanya jantan bermigrasi dalam kawanan pejantan muda. Meskipun beberapa juga bisa menyendiri. Buaya Nil adalah buaya terbesar di Afrika dan salah satu predator paling mematikan. Buaya Nil bisa tumbuh hingga panjang sekitar 6 meter dan berat hingga 750 kg. Meskipun mereka kebanyakan memakan ikan, mereka akan menyerang apapun yang berada dalam jarak serangan, baik itu kuda Nil kecil, rusa kutub, burung, buaya lain, atau bahkan manusia. Diperkirakan sekitar 200 orang setiap tahunnya dibunuh oleh buaya di Afrika. Buaya adalah hewan safari berdarah dingin dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghangatkan diri dengan beristirahat di bawah sinar matahari di tepi danau atau sungai. Meskipun mereka terlihat mengantuk dan lamban, mereka dapat beraksi dalam hitungan detik jika ada mangsa yang tidak curiga mendekat. Ada lebih dari 30 jenis kadal agama, yang juga dikenal sebagai kadal pelangi karena warnanya yang cerah dan menakjubkan. Hampir sepanjang tahun, hewan safari ini berwarna coklat atau abu-abu, tetapi pada musim kawin, hewan jantan mengembangkan pola warna yang indah untuk menarik perhatian betina. Spesies yang berbeda memiliki warna yang berbeda dan warnanya bisa menjadi kurang cerah jika hewan tersebut khawatir atau kalah dalam pertarungan dengan pejantan lain. Jantan sering menunjukkan dominasinya satu sama lain dengan mengangguk, mengibaskan ekor, dan membuka rahangnya yang kuat. Terkadang mereka berkelahi, dan Anda mungkin melihat jantan yang lebih tua dengan ekor yang rusak akibat pertarungan sebelumnya. Mereka kebanyakan memakan serangga, menunggu sampai ada serangga yang datang dan kemudian menggigitnya, menggunakan lidah mereka yang lengket untuk membantu memegangnya. Anda akan menemukan kadal agama di daerah berbatu, berjemur di bebatuan atau, jika terlalu panas, berlindung di tempat teduh. Ukurannya cukup kecil, panjangnya mencapai sekitar 30 cm, namun pada musim kawin, warnanya yang cerah membuatnya mudah dikenali. Ada sekitar 80 spesies biawak, asli Afrika, Asia dan Australasia. Namun dua yang paling sering Anda lihat di Afrika adalah biawak Nil, kadang-kadang disebut biawak air, dan biawak batu. Kadal terbesar di Afrika dan salah satu yang terbesar di dunia. Pemburu yang mahir dan karnivora secara alami, predator menakutkan ini memakan ikan, amfibi, dan mamalia kecil. Biawak Nil lebih menyukai tepi sungai, rawa, dan lahan basah, sedangkan biawak batu, seperti yang dikemukakan, lebih menyukai lereng bukit berbatu dan habitat yang lebih kering. Biawak Nil dapat ditemukan di sepanjang sungai Nil hingga ke Mesir dan di Afrika Timur dan Selatan termasuk Kenya dan Afrika Selatan, sedangkan biawak batu lebih banyak ditemukan di Afrika Tengah dan Selatan, termasuk Kenya, Tanzania, Botswana, Zambia, dan Zimbabwe. Burung unta adalah salah satu burung paling ikonik di Afrika. Makhluk besar ini adalah burung terbesar di dunia, dengan tinggi mencapai 3 meter dan berat 160 kg, mereka sangat besar dan berat sehingga tidak bisa terbang. Sebaliknya, mereka adalah pelari yang luar biasa, mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 40 mil per jam. Mereka memiliki kaki yang panjang dan kuat yang dapat menempuh jarak hingga 5 meter dalam satu langkah dan membunuh singa, atau manusia, dengan satu tendangan. Burung unta berkeliaran dalam kelompok kecil yang terdiri dari sekitar selusin burung yang dipimpin oleh jantan dan betina yang dominan. Pada waktu berkembang biak,
Semua betina yang lebih kecil menaruh telurnya di sarang dominan, tempat ia dan pejantan alfa bergiliran mengeraminya. Tempat utama untuk melihat burung unta adalah Kenya, Tanzania, Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan, di mana Anda juga dapat mengunjungi peternakan burung unta dan melihat lebih dekat burung-burung menakjubkan ini. Delapan dari 19 spesies bangau di dunia hidup di Afrika, termasuk bangau paruh kuning, paruh pelana, dan bangau paruh terbuka Afrika. Namun mungkin yang paling umum yang mungkin Anda lihat adalah bangau marabo, seekor burung prasejarah raksasa yang tingginya mencapai 1,5 meter dan lebar sayap hingga 3,7 meter, salah satu yang terbesar di dunia. Bangau marabo adalah pemakan bangkai, memakan bangkai hewan, sisa makanan, dan bahkan kotoran hewan lain, dan sering datang ke kota-kota untuk mengais di tempat sampah dan tempat pembuangan sampah. Banyak bangau lebih suka tinggal di daerah terbuka dan lahan basah, memakan ikan, kerang, katak, burung kecil, dan mamalia kecil. Mereka tidak bersuara sehingga mereka tidak mengoceh atau mengoceh, namun berkomunikasi dengan membunyikan tagihan. Sarangnya sangat besar dan Anda akan sering melihatnya di puncak gedung atau di atas pepohonan. Terdapat 45 jenis burung enggang, 24 di antaranya dapat ditemukan di Afrika, dan burung ini mudah dikenali karena paruhnya yang panjang dan melengkung ke bawah serta seringkali berwarna cerah. Mereka juga mencolok karena merupakan burung yang relatif besar, panjangnya berkisar antara 30 cm hingga sekitar 150 cm tergantung spesiesnya, dan mereka cukup berisik. Saat burung enggang berkembang biak, sang betina membuat sarang di lubang pohon, yang kemudian ditutupnya dengan kotorannya sendiri, sehingga hanya menyisakan lubang yang sangat sempit. Pejantan kemudian harus mengumpulkan makanan dan memberinya makan melalui celah tersebut sampai anak siap terbang. Cory bustard adalah burung terbang terberat di dunia. Jantan dapat memiliki berat hingga 20 kg dan tinggi sekitar 1,5 meter, sedangkan betina berukuran sekitar setengahnya. Meski bisa terbang, mereka biasanya hidup di darat dan hanya terbang jika ada bahaya ekstrim. Bustard cory adalah hewan omnivora, terutama memakan serangga, mamalia kecil, kadal, biji-bijian, dan buah beri. Cory bustard jantan kawin dengan beberapa betina. Perkawinan hanya berlangsung beberapa detik dan segera setelah selesai, pejantan mulai mencoba menarik perhatian betina lain. Ia juga tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan sarang, mengerami telur. Mencapai tinggi 1 meter, dengan pial merah cerah dan jambul emas yang menarik perhatian, burung bangau bermahkota abu-abu benar-benar burung yang indah untuk dilihat di safari Afrika Anda. Ada dua subspesies, bangau. Bangau jambul, burung nasional Uganda dan bangau mahkota Afrika Selatan, terlihat sangat mirip tetapi hanya ditemukan di Afrika Selatan. Burung bangau bermahkota suka menari. Mereka memiliki pertunjukan yang luar biasa di mana burung jantan dan betina membungkuk, melompat, dan mengepakkan sayap besar mereka. Karena mereka adalah burung nasional Uganda, disitulah tempat yang tepat untuk melihat mereka. Namun Anda juga dapat melihat burung bangau jambul di Tanzania, Kenya, dan Afrika Selatan, di mana mereka sering ditemukan berkumpul bersama kawanan. Dengan kepala elang dan kaki bangau, burung sekretaris adalah salah satu burung berpenampilan paling aneh yang mungkin Anda lihat di safari.
Konon namanya diberikan oleh orang Eropa abad ke-19, yang mengira bahwa dengan celana selutut dan jas berekor hitam, serta jambul hitam panjang di bagian belakang kepala, ia tampak seperti pegawai kantor atau sekretaris. Burung sekretaris berkerabat dengan burung pemangsa lainnya seperti elang, burung nasar, dan layang-layang, dan terkenal karena teknik berburunya yang tidak biasa. Mereka menginjak mangsanya, biasanya ular, mamalia kecil, atau reptil. Afrika adalah rumah bagi 11 spesies burung nasar yang berbeda, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukannya di safari. Burung nasar terkenal sebagai pemulung dan pembersih alam. Mereka memakan bangkai hewan dan sisa-sisa hewan pemangsa, serta bertanggung jawab membersihkan hingga 70% bangkai di Afrika. Beberapa burung nasar juga membunuh hewan yang sakit atau terluka, atau terkadang berburu ikan atau reptil. Burung nasar biasanya berwarna putih, coklat atau hitam, dan banyak spesies memiliki kepala dan leher botak dengan bulu di sekitar kerahnya. Burung nasar secara khusus beradaptasi dengan kehidupan sebagai pemulung sampah alam. Penglihatan mereka yang kuat memungkinkan mereka melihat hewan mati atau sekarat dari udara, sementara keseimbangan asam lambung yang unik membantu mereka mencerna daging busuk tanpa jatuh sakit. Oxpecker juga disebut burung pelatuk lembu atau burung kutu, menunggangi mamalia besar seperti kerbau, zebra, dan jerapah, memangsa kutu. Mereka bisa memakan 100 kutu sehari, dan ketika merasa khawatir, mereka juga mendesis, memperingatkan inangnya akan bahaya yang mendekat. Namun hubungan ini tidak sepenuhnya saling menguntungkan. Burung pelatuk lembu juga memakan luka dan darah yang ditinggalkan oleh kutu. Ada 2 spesies burung pelatuk, paruh merah dan paruh kuning. Nah itu dia, 32 hewan dan burung Afrika yang menakjubkan untuk dilihat di safari. Tentu saja masih ada ratusan hewan lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.